kabar rekan-rekan semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas C, akan menjelaskan mengenai materi Mendelisme. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang akan menjelaskan materi ini. Yang pertama, ada Desi Faisya, yaitu saya sendiri. Kedua, ada Iip Saripatul Puadah. Ketiga, ada Melinia Triyulia. Dan terakhir, yaitu Hansa Nurul Salimah. Materi pertama yang akan dijelaskan yaitu mengenai pendapat yang mengawali hukum keturunan, sejarah prinsip dasar genetika, dan istilah-istilah dalam genetika yang akan dijelaskan oleh Melinia. Materi kedua yaitu mengenai hukum 1 dan hukum 2 Mendel, serta persilangan monohibrid dominansi dan persilangan resiprok yang akan dijelaskan oleh Iip. Materi ketiga mengenai persilangan backcross, test cross, dan persilangan dihibrid, serta perhitungan matematika yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan terakhir, materi keempat mengenai penyimpangan hukum Mendel yang akan dijelaskan oleh Hansa. Baik, langsung saja kepada pemateri, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinia Triyulia sebagai pemateri pertama. Sejarah Mendel. Teori ofisma yaitu teori yang beranggapan bahwa yang memiliki sifat keturunan itu hanyalah yang betina atau sel telur yang dihasilkan oleh individu betina. Sedangkan sperma atau sel kelamin jantan hanya sebagai penggiat perkembangan sel telur. Kemudian ada teori animalkulisme. Nah, pada saat itu sudah ditemukan mikroskop. Dan ketika melihat cairan dari sperma itu, beliau melihat hewan-hewan kecil yang pada waktu itu dikenal dengan nama animalculus atau sekarang lebih dikenal dengan spermatozoa. Kemudian ada teori preformasi. Anthony van Leeuwenhoek dan para ahli lainnya melalui mikroskop yang sangat sederhana melihat bahwa di dalam spermatozoa itu mereka melihat seolah-olah ada manusia kecil, dan para ahli lain juga memperkuat hal tersebut dengan menyebutkan di sel telur juga seolah-olah ada manusia kecil. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa teori ini beranggapan calon manusia itu sudah ada di dalam gamet-gamet. Kemudian ada teori epigenesis. Teori ini menolak mentah-mentah dari teori preformasi yang menyatakan bahwa manusia itu bukan berasal dari calon manusia sebagaimana yang dikemukakan teori preformasi, namun manusia itu lebih berasal dari pembuahan yang dilakukan spermatozoa terhadap sel telur akan mengadakan pertumbuhan sedikit demi sedikit. Selanjutnya, ada teori pangenesis yang dikemukakan oleh seorang biologiwan bernama Charles Darwin yang mengemukakan bahwa sel kelamin itu seperti tunas-tunas yang akan tumbuh dikit demi sedikit menjadi makhluk baru setelah sel telur itu dibuahi oleh sperma. Kemudian yang terakhir ada teori plasma benih yang dikemukakan oleh August Weismann. Dikatakan bahwa gamet itu tidak dibentuk oleh jaringan tubuh, namun dibentuk oleh jaringan khusus. Karena dibuktikan tidak adanya penurunan sifat karena kerusakan jaringan tubuh induknya atau tidak akan diwariskan. Kemudian pada slide selanjutnya ada Mendel dan sejarah dari genetika. Mendel lahir pada tahun 1822. Kemudian memulai percobaan pada usia 21 tahun. Mengenyam pendidikan sebagai biarawan atau pastor dan guru sekolah, memiliki ketertarikan pada pemuliaan tanaman dan menemukan prinsip dasar hereditas atau studi tanaman kacang kapri. Kajian Mendel pada generasi parental yang pertama menghilangkan benang sari dari bunga yang berwarna ungu menggunakan kuas dan gunting. Kemudian memindahkan serbuk sari dari benang sari bunga putih ke karpel bunga ungu.
Kemudian yang ketiga, karpel yang diserbuki akan matang menjadi polong. Kemudian yang keempat, menanam biji dari polong. Yang kelima, memeriksa keturunan, hasilnya semua bunga menjadi ungu. Pada kajian ini, tanaman kacang adalah pilihan ideal untuk diteliti dan Mendel mempelajari 30.000 tanaman dalam 7 tahun lamanya. Kemudian pada slide selanjutnya, kenapa harus tanaman Pistum sativum atau kacang polong? Karena yang pertama dapat tumbuh di tempat yang sempit atau di pekarangan rumah, kemudian menghasilkan banyak keturunan. Yang ketiga, menghasilkan sifat yang mencolok, dan kemudian yang keempat, dapat dikawin silangkan dengan penyerbukan. Selanjutnya terdapat sebuah tabel yang mempelajari karakter menanam kacang oleh Mendel. Pada mempelajari karakter ada bentuk biji. Pada sifat dominan bentuk biji halus, dan pada sifat resesif agak keriput. Kemudian warna biji pada sifat dominan yaitu kuning, dan pada sifat resesif hijau. Pada bentuk polong pada sifat dominan yaitu menggembung, dan pada sifat resesif yaitu mengkerut. Kemudian pada warna polong pada sifat dominan yaitu hijau, dan pada sifat resesif yaitu kuning. Kemudian pada karakter warna bunga, pada sifat dominan berwarna ungu, dan pada sifat resesif berwarna putih. Pada karakter posisi bunga, sifat dominan ada di batang, kemudian sifat resesif ada di ujung. Kemudian karakter panjang pada batang, sifat dominan panjang, dan sifat resesif kurcaci atau kecil, pendek. Slide selanjutnya terdapat tabel yang menampilkan rasio dari sifat dominan dan sifat resesif dari tanaman Mendel. Bisa dilihat sifat dominan dari biji, polong, bunga, warna bunga, bentuk polong, dan lain-lainnya. Pada slide selanjutnya ada istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama ada P, yaitu parental atau induk. Yang kedua F, yaitu filial atau keturunan. Yang ketiga yaitu fenotip, yaitu karakter atau sifat yang dapat diamati. Yang keempat ada genotip, yaitu susunan gen suatu individu. Yang kelima ada homozigot, yaitu sifat individu yang genotipnya terdiri dari gen-gen yang sama dari tiap jenis gen. Yang keenam ada heterozigot, yaitu sifat individu yang genotipnya terdiri dari gen-gen yang berlainan dari setiap gen. Kemudian selanjutnya ada alel, yaitu anggota dari sepasang gen. Misalnya M besar, yaitu untuk gen berwarna merah, M kecil untuk gen berwarna putih. Kemudian ada gen dominan, yaitu gen yang menutupi ekspresi alelnya. Kemudian yang terakhir ada gen resesif, yaitu gen yang ekspresinya ditutupi oleh ekspresi alelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibs Arifatul Pungadah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum Mendel. Hukum Mendel dibagi menjadi dua hukum, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1, setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi bebas. Kenapa? Karena pada hukum ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Contoh dari hukum Mendel 1 yaitu
Suatu parental tanaman memiliki sifat bunga berwarna merah dan berbiji keriput. Gen dari tanaman ini adalah M besar, M kecil, K besar, dan K kecil. Maka saat pembentukan gamet akan terjadi pemisahan sehingga setiap gamet akan memiliki satu gen yang mengatur warna bunga dan satu gen yang mengatur biji. Hasil keturunannya yaitu M besar, K besar, M kecil, K besar, M besar, K kecil, dan M kecil, K kecil. Slide selanjutnya yaitu hukum 2 Mendel. Setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Hukum 2 Mendel disebut juga dengan hukum asortasi bebas, karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Data hasil percobaan Mendel mengenai perkawinan antara tanaman ircis bulat kuning dengan tanaman kisut hijau menghasilkan hukum Mendel 2 yang menyatakan bahwa gen-gen sepasang alel memisah secara bebas ketika berlangsung pembelahan reduksi, meiosis, pada waktu pembentukan gamet. Slide selanjutnya yaitu persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, merah, putih, dan sebagainya, atau bentuk buah, bulat, lonjong, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu persilangan monohibrid dominasi. Dominasi yang muncul secara penuh adalah sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Dan dominasi yang muncul secara tidak penuh adalah sifat kedua gen sama-sama kuat. Contoh persilangan monohibrid dominasi secara penuh yaitu persilangan antara bunga mawar merah M besar dan M besar dengan bunga mawar putih M kecil dan M kecil dengan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan keturunan F2. Paretal 1 sama dengan alel M besar dan M besar merah disilangkan dengan M kecil dan M kecil putih. Gamet 1 yaitu M besar lebih dominan ke M kecil dan keturunan F1-nya yaitu M besar dan M kecil. Parental 2 sama dengan M besar dan M besar yaitu merah disilangkan dengan M kecil dan M kecil. Gamet 2-nya yaitu M besar disilangkan dengan M besar menghasilkan keturunan F2 yaitu M besar dan M besar merah. Kemudian M besar disilangkan dengan M kecil menghasilkan keturunan F2 yaitu M besar dan M kecil yaitu merah. Kemudian M kecil disilangkan dengan M besar menghasilkan keturunan F2 yaitu M besar dan M kecil merah. Kemudian M kecil disilangkan dengan M kecil menghasilkan keturunan F2 yaitu M kecil dan M kecil yaitu putih. Fenotipnya yaitu 3:1, 3 merah, 1 putih. Dan genotipnya yaitu M besar dan M besar berbanding M besar dan M kecil berbanding M kecil dan M kecil. Sama dengan 1:2 berbanding 1. Contoh dominasi yang muncul secara tidak penuh. Persilangan antara bunga mawar merah, M besar dan M besar dengan bunga mawar putih, M kecil dan M kecil dengan M besar dan M kecil sama-sama merupakan gen dominan. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan keturunan F2. Parental 1 sama dengan M besar dan M besar merah disilangkan dengan M kecil dan M kecil putih. Gamet 1 sama dengan M besar dominan ke M kecil. Keturunan 1 atau F1 sama dengan M besar dan M kecil yaitu merah. Slide selanjutnya yaitu macam-macam persilangan monohibrid. Yang pertama, persilangan resiprok. Yang kedua, persilangan kembali atau backcross. Yang ketiga, persilangan test cross. Slide selanjutnya yaitu persilangan resiprok.
Perkawinan resiprok merupakan perkawinan kebalikan dari yang semula dilakukan dan menghasilkan keturunan dengan perbandingan genotip yang sama. Slide selanjutnya yaitu contoh persilangan resiprok. Mula-mula dikawinkan tanaman ercis berbuah polong hijau dengan tanaman ercis polong kuning. Semua tanaman keturunan F1 berbuah polong hijau dan keturunan F2 memisah dengan perbandingan fenotip 3 hijau berbanding 1 kuning. Parental H kecil dan H kecil kuning disilangkan dengan H besar dan H besar hijau, menghasilkan keturunan F1 yaitu H besar dan H kecil atau hijau. Gamet jantannya yaitu H besar dan H kecil dan gamet betinanya yaitu H besar dan H kecil. Menghasilkan keturunan F2 yaitu H besar dan H besar polong hijau, H besar dan H kecil polong hijau, H besar dan H kecil polong hijau, H kecil dan H kecil yaitu polong kuning. Resiproknya yaitu parental H besar dan H besar hijau dan H kecil kuning. Mendapatkan keturunan H besar dan H kecil atau hijau. Gamet jantan yaitu H besar dan H kecil, gamet betina yaitu H besar dan H kecil. Mendapatkan keturunan H besar dan H besar polong hijau atau homozigot dominan dan H besar H kecil polong hijau, H besar dan H kecil polong hijau yaitu heterozigot. H kecil dan H kecil yaitu polong kuning atau homozigot resesif. Menghasilkan 3 hijau berbanding 1 kuning. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perkawinan balik atau backcross. Dan ini masih menjadi bagian dari persilangan monohibrid. Perkawinan balik atau backcross adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, induk betina atau induk jantan. Perkawinan balik atau backcross bisa dicontohkan pada marmot berbulu hitam dengan genotip B besar dikawinkan dengan marmot berbulu putih dengan genotip B kecil. Nah, bisa dilihat pada slide, ada skemanya di situ ya. Nah, kemudian perkawinan ini akan menghasilkan keturunan pertama yaitu marmot berbulu hitam heterozigot. F1 ini akan dikawinkan dengan induk jantan atau induk betina. Jika dikawinkan dengan induk jantan, maka F2 yang dihasilkan yaitu marmot berbulu hitam dengan genotip B besar dan B besar B kecil. Maka dari itu dapat diketahui bahwa induk jantan memiliki genotip homozigot dominan. Nah, kemudian jika F2 dikawinkan dengan induk betina, maka akan menghasilkan marmot berbulu hitam dan putih, sehingga dapat diketahui induk betina memiliki genotip homozigot resesif. Selanjutnya, uji silang atau tes cross. Tes cross yaitu menyilangkan organisme dengan genotip yang belum diketahui dengan homozigot resesif. Nah, bisa dilihat pada gambar contoh di slide ini. Bunga berwarna ungu ini tidak diketahui genotipnya. Apabila dikawinkan dengan homozigot resesif atau bunga berwarna putih dengan genotip P kecil, maka akan terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, jika keturunan berwarna ungu semua, maka genotip parental berupa homozigot dominan. Dan kemungkinan kedua, jika keturunannya 50% berwarna ungu dan 50% berwarna putih, maka genotip parental berupa heterozigot. Nah, uji silang ini memiliki perbandingan 1:1. Materi selanjutnya yaitu perkawinan dihibrid. Apabila individu memiliki dua sifat beda, maka hasil persilangan dinamakan dihibrid.
Contoh pada percobaan Mendel yaitu pada tanaman ercis. Dua sifat beda pada tanaman ercis ini yaitu pada warna dan bentuk biji. Nah, selain itu, apabila individu memiliki 3 sifat beda, maka hasil persilangan akan dinamakan trihibrid. Begitu pula seterusnya. Contoh dari perkawinan dihibrid yaitu apabila tanaman ercis berbiji bulat dan kuning dikawinkan dengan tanaman ercis berbiji kisut dan hijau. Nah, kemudian skemanya dapat dilihat di gambar ya. Maksud saya di slide. Nah, parental satunya itu bulat kuning dikawinkan dengan kisut hijau. Kemudian F1-nya itu akan menghasilkan fenotip bulat kuning 100%. Nah, parental 2 ini F1-nya itu akan dikawinkan satu sama lain dan akan menghasilkan keturunan kedua atau F2 yang fenotipnya bulat kuning sebanyak 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, kisut hijau 1. Dan jadi rasio fenotip F2 yang didapatkan yaitu 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Selanjutnya yaitu materi mengenai perhitungan matematika. Nah, sebenarnya persilangan ini bisa dihitung. Dihitung berapa macam gametnya, berapa jumlah individunya, berapa macam fenotipnya, berapa macam genotipnya berdasarkan persilangan itu sendiri. Nah, jadi rumusnya itu ada di tabel paling bawah yaitu N-hibrid. Nah, misalkan macam gamet, mencari macam gamet itu 2 pangkat N. Nah, misalkan kita akan mencari berapa macam gamet di hibrid. Berarti di itu kan 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Seperti itu. Selanjutnya berlaku juga untuk rumus dari jumlah individu, yaitu ada 4 pangkat N. Macam fenotip, rumusnya ada 2 pangkat N. Macam genotip, rumusnya ada 3 pangkat N. Dan untuk mencari perbandingan fenotip, yaitu bisa dengan rumus 3:1 pangkat N. Perkenalkan, nama saya Hansa Nurul Salimah akan menyampaikan materi terkait penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi, pada kenyataannya, tidak semua persilangan menghasilkan rasio atau perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel. Terdapat beberapa kasus menghasilkan rasio fenotip yang menyimpang dari hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa gen yang saling mempengaruhi pada saat pembentukan fenotip. Meskipun demikian, rasio fenotip ini masih mengikuti aturan hukum Mendel, sehingga hasil rasio fenotipnya dapat dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada atavisme, yang kedua ada kriptomeri, yang ketiga ada polimeri, yang keempat ada epistasis-hipostasis, dan yang kelima ada komplementer. Untuk penyimpangan yang pertama adalah atavisme. Atavisme merupakan interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atavisme dapat kita temukan pada kasus persilangan jengger ayam. Sebelum ke contoh, kita harus mengetahui terlebih dahulu genotip dari jenis jengger ayamnya. Yang pertama ada bentuk walnut atau sumpel, memiliki genotip R besar homozigot atau heterozigot dan P besar homozigot atau heterozigot. Jadi, bisa R besar P besar P besar, atau R besar P besar P kecil, atau R besar R kecil P besar P kecil, atau R besar R kecil P besar P besar. Yang kedua ada bentuk cross atau mawar atau gerigi, memiliki genotip R besar homozigot atau heterozigot dan P kecil P kecil. Jadi bisa R besar P kecil P kecil atau R besar R kecil P kecil P kecil. Yang ketiga adalah bentuk pi atau biji, memiliki genotip R kecil
P besar homozigot atau heterozigot. Artinya bisa R kecil, P besar, atau R kecil, P besar, P kecil. Yang terakhir ada bentuk single atau tunggal atau belah. Memiliki genotip R kecil, P kecil, P kecil. Kita masuk ke contoh atavisme. Jika dilakukan persilangan antara jengger ayam Ross R besar, P kecil, dengan jengger ayam P, R kecil, P besar, P1 sama dengan R besar, P kecil disilangkan dengan R kecil, P besar. Gamet dari Ross adalah R besar, P kecil, gamet dari P adalah R kecil dan P besar. Itu disilangkan menghasilkan F1 sama dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil, di mana genotip tersebut merupakan genotip dari bentuk walnut. Interaksi antara gen R besar dengan P besar menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induknya. Di sini induknya adalah Ross dan P, menghasilkan karakter baru yaitu walnut. Selanjutnya, keturunan pertama atau F1 disilangkan. Walnut disilangkan dengan walnut. Gametnya adalah R besar, P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil. Hasilnya, yaitu F2 bisa dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel di atas diperoleh F2 adalah walnut, Ross, P, dan single. Rasio fenotipnya walnut banding Ross banding P banding single adalah 9:3:3:1. Untuk yang walnut, yang memiliki genotip R besar homozigot atau heterozigot dan P besar homozigot heterozigot ada pada kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Dan untuk Ross yang memiliki genotip R besar homozigot atau heterozigot dan P kecil ada pada kolom nomor 6, 8, dan 14. Dan untuk P yang memiliki genotip R kecil, P besar homozigot atau heterozigot ada pada kolom nomor 11, 12, dan 15. Dan yang terakhir, bentuk single dengan genotip R kecil, P kecil ada pada kolom nomor 16. Penyimpangan selanjutnya adalah kriptomeri. Kriptomeri merupakan peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Tapi sebaliknya, jika gen dominan tersebut berhasil berinteraksi atau berpasangan dengan gen dominan lainnya, maka akan muncul sifat gen dominan yang sebelumnya tersembunyi. Contoh dari kasus kriptomeri terjadi pada persilangan bunga linaria marokana. Ini merupakan contoh dari kriptomeri. Akan dilakukan persilangan pada bunga linaria marokana berwarna merah dengan bunga linaria marokana berwarna putih. Bunga ini memiliki gen A besar yaitu merah karena memiliki antosianin, A kecil artinya putih, B besar artinya basa, B kecil artinya dalam keadaan asam. Bunga merah akan disilangkan dengan bunga putih. Bunga merah memiliki genotip A besar, B kecil, yang putih A kecil, B besar. Gamet dari warna merah yaitu A besar, B kecil, dan yang putih adalah A kecil, B besar. Menghasilkan F1 yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil dengan fenotip warna ungu. Kenapa warna ungu? Karena ketika bunga yang memiliki antosianin dalam keadaan asam bertemu dengan basa, warnanya akan berubah menjadi warna ungu. Selanjutnya, jika F1 disilangkan. Bunga warna ungu disilangkan dengan bunga warna ungu memiliki gamet A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Hasilnya bisa dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh F2 yaitu merah dengan genotip A strip B kecil, ungu, A strip, B strip, dan putih A kecil, B strip, atau A kecil, B kecil, dengan fenotip merah banding ungu banding putih, yaitu 3:9:4 untuk rasionya. Nah, genotip dari bunga warna ungu yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Di sana gen dominan dapat berinteraksi sehingga muncul sifat gen dominan yang sebelumnya tersembunyi, yaitu sifat warna merah muncul kembali ketika bunga ungu disilangkan dengan bunga warna ungu. Penyimpangan selanjutnya adalah polimeri.
Polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Polimeri terjadi akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga sifat gen ganda. Jadi, semakin banyak gen dominan, maka karakternya akan semakin kuat. Contohnya, pada gandum berbiji merah yang memiliki dua gen, yaitu M besar 1 dan M besar 2, sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna akan semakin kuat. Untuk contohnya di sini adalah persilangan antara gandum berbiji merah dan gandum berbiji putih. Untuk yang merah memiliki genotip M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Untuk yang putih, M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Disilangkan, maka menghasilkan F1, M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 dengan fenotip warna merah. Kenapa warna merah? Karena di sana genotipnya masih ada gen dominan yang M besar. Untuk mencari F2, maka F1 disilangkan dengan gamet M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, M kecil 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Hasilnya bisa dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil F2, dapat kita ketahui bahwa banyaknya jumlah gen M besar akan mempengaruhi warna pada biji gandum. Semakin banyak faktor M, maka warna biji gandum semakin tua atau gelap. Untuk rasionya, merah banding putih adalah 15:1. Untuk yang M besarnya ada 1, dia berwarna merah muda sekali. Untuk M besarnya ada 2, dia berwarna merah muda. Untuk yang M besarnya ada 3, dia berwarna merah sedang. Dan untuk M besarnya ada 4, dia berwarna merah tua. Dan untuk yang semuanya M kecil, dia berwarna putih. Jadi semakin banyak gen dominan, maka karakternya akan semakin kuat. Untuk penyimpangan yang keempat, yaitu epistasis hipostasis. Epistasis hipostasis merupakan peristiwa yang muncul ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipostasis terjadi pada persilangan labu. Untuk contohnya adalah persilangan antara labu putih dan labu kuning. Labu putih memiliki genotip P besar, P besar, K kecil, K kecil. Untuk labu kuning, P kecil, P kecil, K besar, K besar. Disilangkan, maka menghasilkan P besar, P kecil, K besar, K kecil. Dengan fenotip 100% labu berwarna putih. Kenapa berwarna putih? Karena gen P besar dominan terhadap P kecil dan K besar dominan terhadap K kecil. Pada F1 terdapat kedua gen dominan tersebut. Akan tetapi, sifat yang muncul adalah warna putih. Artinya, gen P bersifat epistasis atau menutupi terhadap gen K besar, dan gen K besar bersifat hipostasis atau ditutupi oleh gen P besar. Selanjutnya, untuk mencari F2, maka F1 disilangkan dengan gamet P besar K besar, P kecil K kecil, P kecil K besar, P kecil K kecil. Hasilnya bisa dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh F2 adalah labu putih dengan genotip P besar strip K besar strip dan P besar strip K kecil K kecil. Untuk labu kuning, P kecil K besar strip. Dan labu hijau, P kecil K kecil K kecil. Untuk rasio fenotipnya, labu putih banding labu kuning banding labu hijau adalah 12:3:1. Untuk penyimpangan yang terakhir adalah komplementer. Komplementer merupakan interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi, sehingga memunculkan fenotip tertentu. Nah, karena saling melengkapi, jadi jika salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh dari komplementer yaitu pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus. Pada bunga ini terdapat gen C besar yang merupakan membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, P besar membentuk enzim pengaktif pigmen warna, dan P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Jadi, jika hanya ada salah satunya saja, maka dia akan berwarna putih. Misalkan hanya ada C besar saja atau P besar saja. Tetapi, jika ada
kedua gen dominan tersebut, C besar dan P besar, maka akan memunculkan fenotip tertentu atau warna tertentu. Untuk contohnya di sini ada persilangan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih dengan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih pula, tetapi dengan genotip yang berbeda. Individu yang pertama, genotipnya C besar, P kecil, dan yang kedua C kecil, P besar. Untuk gametnya yang pertama, C besar, P kecil, dan yang kedua C kecil, P besar. Disilangkan menghasilkan F1 yaitu C besar, C kecil, P besar, P kecil dengan fenotip warna ungu. Kenapa berwarna ungu? Karena di sana terdapat kedua gen dominannya, ada C besar dan P besar, yang mereka itu memiliki sifat yang berbeda. Jadi, keduanya itu saling melengkapi dan membutuhkan hingga akhirnya membentuk individu baru, yaitu bunga berwarna ungu. Apabila hanya terdapat gen C besar saja tanpa gen P besar, atau sebaliknya, maka akan tetap menghasilkan keturunan dengan sifat berwarna putih. Untuk menghasilkan F2, maka F1 disilangkan dengan sesamanya. Bunga warna ungu disilangkan dengan bunga warna ungu. Keduanya memiliki gamet C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, C kecil, P kecil. Hasilnya bisa dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh F2 dengan bunga berwarna ungu dengan pigmen warna dan enzim pengaktif, yaitu genotipnya C besar strip, P besar strip. Lalu bunga berwarna putih dengan pigmen warna dan tanpa enzim pengaktif, genotipnya C besar strip, P kecil, P kecil. Lalu bunga berwarna putih tanpa pigmen warna dan ada enzim pengaktif dengan genotip C kecil, P besar strip. Dan bunga berwarna putih tanpa pigmen warna dan tanpa enzim pengaktif dengan genotip C kecil, P kecil, P kecil. Dan rasio fenotipnya yaitu ungu banding putih adalah 9:7. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tidak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak sampai di akhir video. Sebelum saya menutup video presentasi ini, saya mempunyai kuis kejutan untuk rekan-rekan semua. Nah, kuis kejutan ini terdapat 4 soal dan akan didiskusikan di pertemuan yang akan datang. Saya harapkan rekan-rekan semua dapat mengisi kuisnya. Rekan-rekan semua dapat melihat kuis ini di PowerPoint yang telah kami sediakan. Baik, walaupun tidak presentasi tatap muka, semoga tidak mematahkan semangat kita untuk mempelajari genetika. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.